badai guys dari semalam. Wah, Akbar. Santai guys. Siapapun yang mendaki ke Gunung Gede pasti ingin melewati perjalanan dengan sehat, cuaca yang bersahabat, bisa bangun menjelang pagi, lalu naik ke puncak untuk melihat matahari terbit. Tapi ternyata harapan kami di perjalanan ini terlalu muluk. Kami harus bisa bersyukur karena bisa pulang dengan selamat pun merupakan sebuah anugerah. Ingin tahu seperti apa ceritanya? Yuk kita tonton sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di channel Tajwid 5 Menit. Dan di episode kali ini kita akan jalan-jalan ke Gunung Gede. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya, dan juga loncengnya untuk mendukung saya supaya lebih semangat dalam berkarya. Kamis, 1 April 2021, kita berangkat dari Bogor jam 11 malam. Jam 3 pagi kita sudah sampai di base camp SR di Gunung Putri. Mobilnya kita titip di Anapalus 33. Untuk biayanya kita bahas di belakang ya, makanya tonton video ini sampai selesai. Setelah istirahat sejenak dan teman-teman yang lain belanja ke pasar dan juga sarapan di pagi hari dengan segelas energen kurma dan coklat hangat. Subhanallah, enak banget minuman hangat di tempat dingin begini ya, kalian harus coba. Akhirnya sekitar jam 9 selepas hujan mereda kita berangkat dan jalan terus sampai sore. Beberapa kali istirahat sih. Cuaca cerah saat kami berangkat. Walaupun ramalan cuaca memprediksi hari ini hujan, melihat langit yang mulai tersenyum, kami jadi optimis. Sebagaimana teman-teman juga tahu, kita akan melewati beberapa pos ya. Pertama kita akan melewati area perkebunan sampai pos 1. Jalanan masih belum terlalu terjal tuh. Tapi dari pos 1 sampai pos 2, tanjakan mulai semakin tajam. Selanjutnya dari pos 2 ke pos 3, ini adalah rute yang paling jauh. Jaraknya memang hanya 2 km, tapi elevatednya juga sampai nyaris 2 km. Nah, ini adalah rute terberat teman-teman. Saya mulai lelah, langit juga mulai mendung lagi, bahkan sesekali hujan. Tanah pun makin licin. Saya berterima kasih banget nih sama teman-teman saya yang udah bantu ketika saya mendaki saat itu ya. Bang Rahmat yang udah bantu saya untuk membawa barang bawaan, juga beberapa teman lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sampai rela bantuin saya yang baru pertama kali naik gunung ini. Bang Ajat yang lebih berpengalaman membimbing kita untuk melewati jalur lama dari pos 2 ke pos 3. Katanya memang jalur ini lebih pendek tapi lebih nanjak. Dan yang paling penting kita menghindari antrian, karena di jalur baru itu antriannya penuh banget, jadi agak ribet lah ya. Sampai pos 3 pinggang udah gak kuat. Ada sedikit masalah lah di pinggang saya. Ternyata kayak begini rasanya naik gunung ya. Saya juga jadi pengen pulang, tapi maju terus, pantang mundur. Sepanjang perjalanan kami tetap berusaha untuk sholat tepat waktu. Malesnya bukan main deh. Hawa dingin, melawan lapar, badan pada sakit, ribet, tapi kita harus tetap sholat. Belum lagi mencari tempat sholat juga harus pintar-pintar. Ini lagi musim manjat tuh, jadi yang manjat banyak. Kadang untuk sholat pun kita harus sholat di tanah miring. Alhamdulillah menjelang maghrib kita sudah sampai di Surya Kencana. Dan saya nangis tuh di Surya Kencana. Saya begitu ngelihat Edelweiss itu udah nangis banget. Jatuh cinta juga saya sama gunung di pandangan pertama ini. Meski badai, meski capek, meski cuma punya foto satu di dekat Edelweiss, tapi dalam hati, wah pengen ke sana lagi. Ini seru sih benar. Semoga ada teman lagi nanti ya. Rasanya bahagia aja meski badai saat itu udah datang tuh begitu kita sampai di Surya Kencana. Alhamdulillah, Masya Allah.
Malam hari sebenarnya sempat cerah lagi. Dari maghrib sampai sekitar jam 9 malam, terlihat bintang yang begitu banyak menghiasi langit yang luas di alun-alun Surya Kencana. Kita kembali optimis. Bahkan kita sudah berencana untuk bangun besok pagi buta untuk naik ke puncak menikmati sunrise. Tapi menjelang tengah malam, badai kembali bergemuruh. Angin berhembus kencang, kabut kembali menyelimuti, dingin, pasti dong. Esoknya hujan tidak tertahan terus menyiram dari pagi. Sudah ketetapan Sang Maha Kuasa, kami terus berzikir dengan harapan supaya tetap bisa pulang selamat, cuaca membaik, dan tidak terkena hipotermia. Santai guys. Guys, Gimana guys? gimana Pak? Gimana Pak? Buat kalian yang mau kesini minggu besok siap-siap dengan badai. Jangan lupa beli akasaka. Jangan lupa pakai ponco akasaka guys. Persiapan hujan. Wow, Akbar. Hah? Ayo. Kalina copot. Kalina. Porak-poranda nggak sih Pak? Jauh. Hujan guys. Kumata baca itu sa iya. Air tampung ada bahaya kadinya kabeh. Geser batu ya, Peter. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah dulu ya Allah, mau pulang ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Udah ya Allah. No komen. Ya Allah, udah dulu ya Allah, mau pulang ya Allah. Nah, ya Allah, udah dulu. Mau pulang ya Allah. Allahu Akbar. Turun pasti. Yang tukang berarti dekat. Di motor. Sakit apa gitu? Bapak pesan apa Pak? Saya burger 2. Pedas 1 emang ya. Sosis, pakai sosis nggak? Sosis. Pakai sosis. Sarapan pagi guys, burger. Penghalang badai. Biar kuat menghadapi badai guys. Ya.
Gimana Pak rasanya Pak? Ada perpaduan antara mayones dan saus. Itu mah anak SD gitu Pak. Tomat sama ini apa selada ya? Lumayan lah buat ngadepin badai mah ini. Biar Lumayan, ya? kuat. Mantap, mantap. Wes bapak ya, hujanan ya Badar ya. Sampai di jam 11, setelah melewati penantian panjang, kita menyerah dan akhirnya pulang. Beberapa tenda yang lain sudah di-packing duluan sebenarnya dari pagi. Bahkan ada beberapa tenda juga yang roboh dari semalam karena terbawa badai. Kita pulang membawa pengalaman melawan kedinginan, angin kencang, kelelahan dari alun-alun Gunung Gede. Setelah perjalanan 5 jam, akhirnya kita sampai ke base camp lagi dan menjelang maghrib kita bersiap untuk kembali ke Bogor. Terima kasih ya Rob, karena kami akhirnya bisa kembali dengan selamat membawa pelajaran dan pengalaman yang berharga. Nah teman-teman, untuk biaya perjalanan jika mau naik ke Gunung Gede ini ada banyak pilihan ya. Bisa dengan mengikuti open trip yang biasanya dilaksanakan oleh beberapa komunitas ataupun biro wisata. Biayanya mulai dari Rp500.000 sampai 2 jutaan. Semakin mahal biasanya semakin lengkap. Bahkan bisa termasuk porter, juga tidak perlu bawa barang-barang ya dari rumah. Tapi kalau misalnya teman-teman semuanya pengen mandiri gitu, nah biaya yang saya keluarkan itu pertama ada biaya parkir untuk di Anopalis itu 70.000 sampai 100.000 per malam atau per 24 jam. Sedangkan untuk si Maxi ini biayanya sebesar Rp25.000 jika mengurus sendiri, atau biasanya ada beberapa base camp juga yang menyediakan jasa pengurusan si Maxi dan biayanya itu Rp75.000 termasuk jasa di base camp ya, include makan, penginapan, penitipan barang dan sebagainya. Dan untuk biaya peralatan ataupun juga makan dan peralatan masak di gunung, teman-teman semuanya bisa mencari tempat penyewaan peralatan hiking atau peralatan naik gunung ini ya. Bisa disesuaikan dengan budget teman-teman. Biasanya harganya ada yang mulai 200.000, 500.000 sampai jutaan rupiah. Itu tergantung budget teman-teman juga dan kebutuhan teman-teman. Salah satu komunitas yang sering mengadakan open trip juga menyediakan penyewaan peralatan untuk hiking ataupun naik gunung ini adalah Atap Akar di kawasan Bogor. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, silahkan nanti dihubungi aja kontak di bawah di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.